Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Puspa Anjani akan mempresentasikan hasil proposal seminar psikologi Islam dengan judul Coping Religius pada Karyawan Muslim dan dosen pengampu Pak Syahri Ramadan, SPSI, MSI. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, angkatan 2019. Latar belakang masalah, setiap aspek kehidupan manusia merupakan suatu hal yang kompleks dan tak terlepas dari masalah. Masalah dapat muncul dari berbagai aspek dari setiap sisi kehidupan manusia, baik dari sisi sosial, pekerjaan, pribadi, dan lainnya yang mampu menimbulkan perasaan emosi tertentu. Ketika manusia mendapati hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, direncanakan, dan diinginkannya, saat itulah masalah cenderung muncul, dan masalah tersebut seringkali terjadi dan diiringi oleh perasaan kecewa, bahkan marah yang berujung pada stres. Jika ditinjau kembali menggunakan perspektif psikologi, fenomena mengatasi masalah yang menggunakan pendekatan keagamaan tersebut merupakan salah satu strategi coping, yakni coping religius. Artinya, coping yang dilakukan menggunakan pendekatan keagamaan. Strategi coping ini memandang bahwa terdapat suatu kekuatan yang amat besar dalam hidup di mana kekuatan tersebut dikaitkan dengan unsur ketuhanan. Itu pendapat dari Wong dan Wong 2006. Pendapat dari Pargamen 1997 juga menyatakan bahwa strategi coping religius cenderung digunakan saat suatu individu menginginkan sesuatu yang tidak bisa didapat dari manusia, serta mendapati dirinya tidak mampu lagi menghadapi kenyataan, sehingga individu tersebut dapat mengalihkan kelemahannya kepada satu kekuatan yang tak terbatas guna mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana coping religius yang akan dilakukan pada karyawan muslim yang mengalami stres kerja. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain: pertama, secara teoritis, membangun dan mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan di bidang psikologi, khususnya psikoterapi Islam, berupa penerapan coping religius. Yang kedua, penelitian ini memberikan sumbangan yang berupa kajian mengenai bagaimana karyawan muslim yang mengalami stres kerja dengan coping religius yang mereka terapkan. Pembahasan pertama dari kajian pustaka yaitu coping religius. Coping adalah komponen penting dari teori kognitif stres. Itu pendapat dari Lazarus dan Volkmann tahun 1984. Bersama dengan proses interpretasi, coping dipandang sebagai mediator antara stres dan hasil adaptasional. Coping mengacu pada usaha kognitif dan perilaku untuk menguasai, mengurangi, atau mentoleransi tuntutan internal dan eksternal yang diciptakan oleh situasi transaksi yang penuh stres. Di dalam proses terjadinya stres, coping memiliki 3 bentuk. Pertama, coping berorientasi pada proses. Coping berfokus pada apa yang sebenarnya individu pikirkan dan lakukan dalam menghadapi situasi yang spesifik. Kedua, coping bersifat kontekstual. Artinya, coping dipengaruhi oleh interpretasi individu terhadap tuntutan aktual dalam suatu situasi. Variabel individu dan situasional secara bersama-sama menentukan usaha dan strategi copingnya. Ketiga, adanya asumsi a priori di mana tidak ada penentuan bagaimana bentuk coping yang baik dan buruk tersebut. Selanjutnya ada konsep coping religius. Pargamen berpendapat bahwa terdapat 3 konsep utama atau gaya dalam penerapan coping religius sebagai berikut. Yang pertama adalah self-directing coping style atau mengarahkan diri. Yang kedua adalah deferent coping style atau gaya menundukkan diri. Dan yang ketiga adalah kolaboratif coping style atau gaya kolaborasi. Selanjutnya ada pola coping religius. Agama sebagai coping religius pada dasarnya hanya mengukur 2 pola yang lebih luas di mana yang membedakan berdasarkan efek atau dampaknya pada individu, yaitu positive religious coping dan negative religious coping. Selanjutnya ada dimensi coping religius. Gansevoort telah menekankan pentingnya agama dalam mengatasi permasalahan. Berdasarkan teori Pargamen, Gansevoort membagikan religious coping menjadi 4 bagian dimensi, yaitu yang pertama krisis dan coping, yang kedua ada religion, yang ketiga ada identity, dan yang keempat ada konteks.
Selanjutnya ada bentuk-bentuk penerapan coping religius. Yang pertama itu hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, coping religius melalui pelaksanaan sholat. Yang kedua ada coping religius melalui zikir. Yang ketiga ada coping religius melalui puasa. Yang keempat, coping religius melalui berdoa. Dan yang kelima, coping religius melalui membaca Al-Quran. Selanjutnya ada bentuk penerapan coping religius melalui hubungan dengan sesama manusia. Dalam penerapan coping religius, tidak hanya cukup dengan melakukan strategi coping secara individual. Perlu bagi kita untuk mendapatkan bantuan dan dukungan sosial dari orang lain yang berada di lingkaran keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Kesehatan individu tergantung tidak hanya pada apa yang terjadi di dalam tubuh dan pikirannya, tetapi juga bergantung pada apa yang terjadi dalam hubungan antar sesama individu, seperti apa yang individu ambil dari orang lain dan apa yang individu berikan kepada sesama. Dikemukakan oleh Carroll 2009. Bentuk penerapan coping religius melalui hubungan dengan sesama manusia atau hablun minanas menjadi pusat perhatian dalam menghadapi stres, yaitu perilaku interaksi yang banyak memainkan peran dalam proses penyakit kronik. Dalam pendekatan pengobatan perilaku, perawatan sakit dan bersifat kronik tidak hanya bergantung pada pengobatan rasa sakit semata-mata. Pembahasan terakhir ada stres kerja. Stres kerja merupakan ancaman utama bagi organisasi modern saat ini yang berpotensi menimbulkan banyak dampak negatif, baik untuk karyawan ataupun organisasi. Hasil studi-studi terdahulu menyimpulkan bahwa stres kerja merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya beberapa bentuk pendaya dan kecelakaan kerja. Itu dikemukakan oleh Selsky dan Smith 2005. Dalam pembuatan proposal ini terdapat metode penelitian. Yang pertama, tipe penelitian. Adapun tipe yang digunakan yaitu metode kualitatif. Tipe ini merupakan riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisa fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap, kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Yang kedua ada unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah subjek yang akan diteliti kasusnya. Dengan demikian, subjek yang akan diteliti pada kasus ini ialah coping religius pada karyawan muslim. Yang dimaksudkan di sini adalah peneliti ingin melihat coping religius yang dialami oleh karyawan di suatu perusahaan. Yang ketiga ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang tenaga kerja atau karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan negara atau bank milik pemerintah yang ada di Riau dengan objek penelitian coping religius pada karyawan muslim. Terkait lokasi, penelitian ini berlangsung di daerah Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau. Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu berjenis kelamin laki-laki, berusia 30-40 tahun. Yang keempat ada teknik penggalian data. Teknik penggalian data pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga catatan lapangan. Yang kelima ada teknik pengorganisasian dan analisis data. Dalam hal ini, peneliti masuk ke tahap proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan catatan lapangan, sehingga mudah untuk dipahami dan hasil penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data dan menjabarkannya serta membuat kesimpulan. Yang keenam ada triangulasi data penelitian. Terdapat 3 teknik triangulasi menurut Satori dan Komaria 2014, yaitu yang pertama ada teknik triangulasi sumber, yang kedua ada triangulasi teknik pengumpulan data, yang ketiga ada triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan penelitian dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain serta melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber. Sekian hasil presentasi dari isi proposal saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.